bersungguh-sungguh dan giat bekerja. Giat bagawe, ya mencari. Apabila kan ayat Allah mengatakan apabila sudah selesai sholat subuh, bertebaranlah di muka bumi, cari rezeki karunia Allah. Banyak rezeki itu. Jangan lalok sudah sholat subuh, ya rezeki lah dipatok ayam, ya, ya. Artinya Bapak keluar dari rumah kita. Rezeki itu pasti ada. Jengok burung Pak. Burung itu belum tahu rezekinya hari ini. Tapi apabila dia keluar dari sarangnya, pergi dia. Kaget sore balik kantong perutnya penuh. Burung. Apalagi kita diberi akal oleh Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala a'udzu billah ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Walaqad nasarakumullahu bi Badr wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Marilah kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat kembali menghirup udara yang segar, beraktivitas sekaligus dapat menunaikan perintah Allah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, adapun tema kita pada pagi hari ini yaitu menjadi muslim yang kuat dan tangguh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak selamanya hidup itu indah. Terkadang ada tantangan, ada rintangan,
yang harus dilewati oleh manusia. Dan ini adalah ujian dari Allah. Untuk siapa? Untuk manusia. Dengan ujian itu Allah akan menghinakan manusia atau akan mengangkat derajat manusia, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang tak sanggup menghadapi cobaan hidup, sehingga hidupnya menderita, terhina. Dan juga tidak sedikit yang selamat dan sukses sehingga Allah memuliakannya. Agar kita tidak terhina dan lemah ketika mendapat ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang tangguh. Kekuatan itu ada dua macam, yaitu kekuatan jasmani dan kekuatan rohani. Kedua kekuatan itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Kekuatan rohani mempunyai peranan penting dan dominan untuk mengalahkan segala rintangan, melengsarkan, menyingkirkan segala tantangan. Untuk itu dapat menjadi motivasi sebagai spirit, sebagai penyemangat untuk tetap tabah, sabar, optimis, dan tidak mudah putus asa. Serta akan dapat memunculkan energi baru yang mampu membuat dirinya menjadi kuat, menjadi pemberani dan rela berkorban demi untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekuatan rohani itu sangat penting. Itulah iman. Sehingga dia dapat mengalahkan segala rintangan hidup, menyingkirkan tantangan hidup. Jadi kalau hidup ini tidak sabar, tidak penyabar, dikit-dikit tidak marah, mengikuti kemarahan, nah selesai gitu ini. Dan tidak optimis, udah putus asa, kadang-kadang belum digawe, sudah pesimis. Gawe dulu. Berkat kesabaran yang kita miliki, itu optimis, semua itu adalah telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita optimis, akan muncul energi baru, kekuatan baru, membuat dirinya menjadi kuat. Walaupun dia hidup dengan kesendiriannya, membesarkan anak-anaknya, ya kuat. Kalau kita jenguk seorang ibu
ditinggal suami, kuat, anak banyak, berderet, kuat, tangguh, walaupun tidak ada orang di sampingnya untuk membesarkannya. Seperti Nabi Muhammad SAW, waktu dia berumur 6 tahun sudah ditinggalkan oleh ibu, apalagi ayahnya. Tapi dia layak berkembang sebagaimana manusia lainnya. Karena ketangguhan, dia optimis, itulah menjadi spirit penyemangat di dalam hidup ini, sehingga dirinya menjadi kuat, berani mengambil resiko, dan rela berkorban. Kepala lah jadi kaki, kaki lah jadi kepala. Begitu orang mencari hidup, sehingga hidupnya berhasil dan sukses. Jadi kalau gagal sekali, jangan berhenti, terus. Kegagalan itu merupakan guru kita yang tidak pernah marah, terus berbuat, terus berbuat. Selagi nyawa ini masih di kandung badan, apalagi masih muda. Waktu masih muda inilah digenjet dikit, bekerja keras, jangan loyo, jangan malas, jangan banyak berpangku tangan, supaya nanti di usia kita, kalau wong PNS itu kalau di usianya lah masuk ke pensiun, menikmati hasil apa yang ia kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, indikasi bentuk kekuatan itu akan dapat kita lihat. Yang pertama, orang beriman yakin. Jadi orang beriman itu yakin bahwa dengan iman yang kuat, iman yang kokoh, Allah akan memberikan kekuatan. Allah akan menolong mereka. Jadi orang beriman itu yakin, seyakin-yakinnya bahwa iman yang kuat, iman yang kokoh, Allah akan menguatkan dan menolong mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kaum muslimin. Di waktu itu kaum muslimin itu hanya punya pasukan 300. Sementara kaum kafir Quraisy mempunyai pasukan ribuan. Tidak masuk akal. Pasukan Quraisy itu mempunyai alat persenjataan perang yang cukup lengkap. Jadi kalau dihitung-hitung kekuatan, tidak mungkin orang Islam ini menang. Tidak mungkin. Tetapi dengan kekuatan yang didatangkan dari Allah, minta kekuatan kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memenangkan di dalam perang Badar itu. Jadi musuh kata lokaknya kamu nak menang, tetapi dengan kekuatan Allah, meminta pertolongan kepada Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Nah dari ayat ini Bapak Ibu, walaqad nasarakumullahu bi Badrin, sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, kata Allah. Wa antum azillah, padahal kamu ketika itu dalam keadaan lemah, artinya kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan musuh. Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah, patuh tunduklah kepada aturan Allah, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu
akan menjadi hamba yang bersyukur. Artinya Bapak Ibu, apabila seorang yang beriman itu mendapat kesulitan, banyak problematika hidup yang berat, beban berat yang sedang dia jalani, maka dia akan memohon kekuatan, pertolongan kepada Allah. Ya Allah, berilah aku ini kekuatan, ya, untuk menjalankan beban yang begitu berat ini, masalah yang begitu banyak ini. Ngadu kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah, kekuatan yang datang dari Allah, semua persoalan akan dapat dijalani, akan dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Tolong itulah, mengadu kepada Tuhan siang malam. Jangan berhenti dan jangan menjauhi Allah. Beri hamba kekuatan. Allah tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka mungkin Allah itu akan membiarkan hambanya. Ya, jangan lupa berdoa, minta kekuatan, diberi kekuatan, sehingga berjalan juga, selesai juga masalah itu. Jangan lari dari persoalan, tidak akan menyelesaikan. Hadapi persoalan itu, minta tolonglah kepada Allah, beri kekuatan sehingga kita menjadi kuat, menjadi berani dan rela untuk berkorban demi untuk meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip orang yang beriman, iman yang kuat, iman yang kukuh. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa orang beriman akan selalu berhusnuzon, berbaik sangka di dalam hidup ini. Jangan buruk sangka dengan Tuhan. Berbaik sangkalah selalu dalam hidup ini, karena dia yakin bahwa Allah tidak akan mencelakakan hambanya. Dia yakin bahwa orang beriman itu dekat dengan Allah, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia mendapat cobaan, banyak masalah, itu semuanya datang dari Allah, ujian dari Allah. Prinsip orang yang beriman itu tidak akan larut dengan kesedihan. Prinsip orang yang beriman itu tidak akan kegelisahan. Jadi banyak orang yang hidupnya gelisah, sedih berkepanjangan. Jadi yang sudah lewat, biarlah lewat, tidak usah lagi diingat-ingat. Mari kita tuju ke depan. Kehidupan kita ini jauh dan banyak yang harus kita laksanakan. Kalau kita pikir-pikir yang di belakang, yang masa lalu itu, akan sedih berkepanjangan. Jadi orang beriman itu tidak larut dengan kesedihan, kegelisahan, apalagi berputus asa. Di mana orang yang beriman itu akan tetap tegar, kuat, ya, optimis menjalankan hidup ini. Bahwa kesulitan, bahwa cobaan hidup yang dilaksanakan itu adalah ujian dari Allah untuk mengukur seberapa kualitas keimanannya.
Tidak kati uang yang hidup di dunia ini banyak masalah. Pasti ada masalah. Masalahnya macam-macam. Ya, masalah dia dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya. Pasti ada masalah. Selagi masih hidup, pasti ada masalah. Nah, masalah itu dia harus diselesaikan. Jangan disimpan-simpan, jangan ditumpuk-tumpuk masalah itu. Selesaikan masalah itu. Jadi orang yang hidup, orang yang beriman berprinsip bahwa semua itu adalah ujian dari Allah untuk mengukur, meningkatkan keimanannya, kualitas imannya, atau sebagai sarana untuk menebus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Jadi kalau kita uang hidup ini banyak masalah, selesaikan masalah itu, bahwa semua itu adalah ujian. Ujian dari Allah, cobaan dari Allah. Semakin tinggi ilmu kita, semakin kuat iman kita, semakin banyak permasalahan-permasalahan. Bagi orang yang beriman itu akan meningkatkan keimanannya atau sebagai penebus akan kesalahan-kesalahan di masa lalu yang dia perbuat atau menggugurkan dosa-dosanya. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah seorang mukmin itu ditimpa oleh rasa kelelahan dalam menjalani hidup ini. Lelah, perjalanan yang begitu panjang. Ya, apalagi hidup segan mati tidak mau. Ya, panjang hidup ini. Ini dikatakan oleh Rasulullah, rasa kelelahan dalam menjalankan hidup ini, sakit yang dia rasakan atau diserang oleh penyakit atau kesedihan atau kesusahan, sampai pun kata Rasulullah, duri yang menusuk kakinya atau tubuhnya. Kecuali dengan itu semua Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kelelahan yang kita rasakan Bapak, Ibu, keringat yang tumpah karena kita ini bagawe, bausaho, penyakit yang datang, kesedihan, kesusahan, bahkan duri yang menusuk tubuh kita tidak terasa lagi. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi semuanya orang beriman itu, itulah prinsipnya. Mudah-mudahan sakit yang datang ini akan menggugurkan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kesusahan hidup, keletihan dalam menjalani hidup ini akan membuahkan, menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kata Allah, kami telah memperkenankan doanya, menyelamatkannya dari kedukaannya, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dikata Allah, doa-doa kamu telah diperkenankan dan telah diselamatkan kamu dari kedukaan, dari kesusahan hidup, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, bahwa orang yang beriman itu penyabar, sabar dalam menghadapi cobaan dan rintangan hidup. Orang yang beriman itu berprinsip bahwa penderitaan itu hanyalah di dunia sementara saja. Jadi menderita hidup ini, kesusahan hidup ini hanya semasa hidup di dunia baik. Setelah mati tidak lagi. Ya, apalagi di akhirat nanti akan menerima hasil apa yang telah kita usahakan di dunia ini. Apa kata Allah?
Di dalam surah Al-Insyirah ayat 6, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu akan muncul kemudahan. Inilah namanya hidup ini tidak selalu indah yang kita bayangkan. Roda itu kan berputar. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan. Dengan kesabaran akan mendatangkan banyak kebaikan bagi dirinya. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman itu. Bagaimana orang yang beriman? Semuanya dianggap baik. Bagaimana dianggap baik? Ketika dia mendapat nikmat dari Allah, dia bersyukur dan kebaikan untuk dirinya. Dikala dia mendapat masalah, mendapat cobaan dari Allah, dia akan bersabar dan juga kebaikan untuknya. Itulah orang yang beriman, mengagumkan semuanya baik, tidak ada yang buruk. Kalau dapat nikmat, dia akan bersyukur. Ketika dia mendapat cobaan hidup, kesulitan hidup, dia akan bersabar, kuat dalam menjalankan kehidupan ini. Dia akan bersabar juga baik untuk dirinya. Jadi Bapak Ibu, orang yang beriman mendapat energi yang luar biasa. Apa itu? Karena kesabarannya. Berkat sabar tadi selesai juga, sukses juga, selesai juga gawe. Nah, ini Bapak Ibu, berkat sabar. Jadi banyak orang yang tidak sabar keluar alur dari apa yang telah ditentukan oleh Allah. Banyak mengambil jalan pintas, jalan yang salah. Maka hendaklah kita bersabar. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah itu dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan beserta bersama orang-orang yang bersabar, dan dia yakin bahwa di dalam hidup ini kita akan bersama dengan Allah dalam penjagaan Allah. Di kesabaran yang kedua, orang beriman itu yakin Allah akan selalu besertanya. Yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa orang yang beriman itu akan berusaha dengan sekuat tenaga, semampunya, semaksimal mungkin, dan tak pernah kenal yang namanya lelah. Untuk apa? Untuk mewujudkan cita-citanya. Itu prinsip orang yang beriman. Akan berusaha sekuat tenaga. Kita coba. Jangan tak dicoba. Dicoba dengan sekuat tenaga. Semampu kita, semaksimal mungkin, supaya hasilnya optimal dan tak kenal yang namanya lelah. Jadi wajar saja Pak, wong banyak yang sukses itu contohnya berdagang dari kaki dua, bukan kaki limo, dari kaki dua, kaki limo, ya lah sampai bertoko lah, punya usaha sukses. Orang itu kan dari bawah berjuang, ya, sehingga menjadi orang yang sukses. Tak kenal lelah, siang malam mencari, supaya dia di waktu usianya yang sudah mulai senja, dia menikmati hasil yang telah dia usahakan selama ini. Tinggal memetik hasil baik. Ya, anak lah berkeluarga galau, tak tiang tak nyusai. Kalau di usia-usia anak masih kecil-kecil, apalagi masih sekolah, kebutuhannya banyak. Tapi dihitung-hitung waktu berjalan, karena kita sabar, tekun, tangguh tadi, dengan iman tadi, tidak macam-macam kepada Allah, selesai juga. Alhamdulillah, selesai juga beban yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi orang yang beriman itu Bapak Ibu, dia setelah dia berusaha apapun hasilnya,
diserahkan keputusannya kepada Allah. Keputusan itu dia akan menerima dengan lapang dada apapun bentuknya. Walaupun manusia itu melihat itu tidak baik, tetapi menurut pandangan Allah itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik dan buruk hanya Allah lah yang maha tahu atas hambanya. Jadi yang terpenting di dalam hidup ini, berserah dirilah kepada Allah. Setelah berusaha dan berdoa, maka Allah akan mencukupkan segala keperluan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah, berserah dirilah kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan keperluan kita, bukan memberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terakhir Bapak Ibu, bahwa orang beriman itu harus percaya diri, harus pede, jangan minder dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jalani hidup ini apa adon, jangan jengok ke pucuk. Kalau kita ini banyak hidup menjengok ke pucuk, pesimis kita ini menjalani hidup, ya, optimis, ya. Harus kita ini tidak boleh minder, tidak boleh rendah diri. Rendah hati boleh, rendah diri tidak boleh. Harus semangat, semangat dalam menjalankan hidup ini. Kan ada yang tidak semangat dalam menjalankan hidup ini, ya. Mari kita semangat dalam menjalankan hidup ini, dan senanglah dengan keimanan yang kita miliki. Artinya Bapak-bapak, karena Allah telah memilih kita, ya, sebagai hamba yang diunggulkan di atas orang yang lain. Allah tidak melihat pangkat, jabatan, harta seseorang, tetapi yang Allah lihat adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir juga, bahwa orang yang beriman itu harus bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dan giat bekerja, giat bagawe, ya, mencari. Apabila kan ayat Allah mengatakan, apabila sudah selesai sholat subuh, bertebaranlah di muka bumi, cari rezeki karunia Allah. Banyak rezeki itu. Jangan lalu sudah salat subuh, ya, rezekilah dipatok ayam, ya, ya. Artinya Bapak keluar dari rumah kita, rezeki itu pasti ada. Jengok burung Pak, burung itu lu tahu rezekinya hari ini. Apabila dia keluar dari sarangnya, pergi dia, kaget sore balik kantong perutnya penuh. Burung. Apalagi kita diberi akal oleh Allah, ya. Contoh burung, belajar dari burung, ya. Jangan hanya orang beriman itu loyo, malas-malasen. Kalau tidak disuruh, woi pergilah begawe, malas. Nah ini Pak, ya, malas. Harus semangat. Apalagi kita ini masih muda. Ayo, ya, masih muda ini orang-orang yang bersemangat. Untuk kita itulah, bukan untuk orang lain. Kalau pitinya banyak, hartanya terkumpul banyak, untuk siapa? Untuk kita, bermanfaat dalam kehidupan kita. Jadi orang Islam tidak boleh bermalas-malasan, apalagi loyo. Panjang angan-angan baik, menghitung bintang di langit, menghitung apa di pucuk itu, enggak sudah. Seperti ngojek, ya, keluar, ada baik, ojek bang, ojek pak, ada baik rezeki itu. Ketimbang kita ngulang lagi tarik selimut, apa yang dapat? Bukan keberkahan hidup, ya. Kita berusaha, apalagi kita lanang. Lanang ini adalah tulang punggung, bukan tulang rusuk.
Apalagi tidak ada pendamping kita. Tulang rusuk tak katik. Tulang punggung layo, tulang rusuk layo. Apalagi tulang rusuk yang ada, tulang punggung sekaligus. Ya, makanya kita kuat menjalankan kehidupan. Yang menentukan tadi finalnya adalah Allah. Allah yang menentukan segalanya. Jadi jangan biarkan hari ini lewat begitu saja tanpa diisi dengan aktivitas. Di samping kita beraktivitas, jangan melupakan Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Ya Allah, berilah saya kekuatan. Ya, yang tidak mungkin itu bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Minta tolong kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dalam menjalankan hidup ini. Jadi tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin aku ini bisa hidup. Tidak mungkin. Unjuk kita, ya tak? Ju setan, ionian itu ju setan. Ya, ju setan. Tapi kita harus kuat, yakin seyakin-yakinnya dengan iman yang sudah kita miliki, optimis kita, insya Allah itulah akan menjadi menguatkan diri kita, menjadi berani dan rela berkorban. Untuk siapa itu? Kalau kita ngomong nak masuk muda itu mencari untuk siapa? Kalau lumba bini, belum punya istri, ya untuk kita itulah. Kalau sudah punya bini, untuk siapa? Untuk istri. Lah punya anak, mencari untuk anak siang malam, bakureh, ya, bakureh, mencari, mengumpulkan pundi-pundi untuk membahagiakan hidup kita. Jangan hidup kita ini di penghujung hidup menyarokan orang lain, menjadi beban orang lain. Jangan dengan itu seperti itu. Ya, hidup ini jadi beban wong sepanjang perjalanan kehidupan kita. Ya Allah, janganlah hidup aku ini menjadi beban, walaupun anak kita dewek, ya, yang sudah kita besarkan dia menjadi sukses. Kalau dapat jangan menjadi beban bagi orang lain, tetapi dia bisa mandiri sampai Allah memanggilnya untuk kembali ke asalnya, yaitu ke kampung halaman. Itu tidak dibawa oleh-oleh yang membahagiakan di kampung halaman nanti. Jadi silakan kita mencari, tidak dilarang, tidak. Tapi dalam mencari itu jangan ke luar jalur apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Carilah yang halalan wa tayyiban. Carilah yang rezeki yang dihalalkan oleh Allah, kemudian berserah dirilah kepada Allah. Daripada nanti timbul penyesalan. Cobalah dulu ya, di masa aku muda masih kuat, lewat saja waktu begitu saja. Kadang aku lah tua, mambu nasi dingin tak tambah dah. Ya nasi dingin tak mungkin diambil, tak? Nasi hangat yang diembus. Nah, timbul penyesalan-penyesalan. InsyaAllah kita selalu minta kepada Allah, selalu diberi sehat, disehatkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, minta tolonglah kepada Allah. Allah senantiasa akan memberikan jalan keluar, akan dapat menyelesaikan permasalahan kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Inilah prinsip orang yang beriman, orang muslim yang kuat dan tangguh. InsyaAllah apa yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita menjadi barokah waktu-waktu yang berjalan ini. Saja mungkin barangkali terlalu panjang. Billahi taufiq wal hidayah, nasul minal wafatul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.